Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama aku Lydia Devega dengan NIM 2111024017 dari kelas 3C D4 Akuntansi Politeknik Negeri Padang. Nah, pada video kali ini Lydia akan membahas tentang materi perbankan syariah pada mata kuliah akuntansi perbankan. Penasaran kan? Yuk simak videonya sampai akhir. Pengertian bank syariah. Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah. Lalu, apa sih fungsi dari bank syariah tersebut? Fungsi bank syariah yang pertama yaitu untuk menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat. Yang kedua, menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga baitul amal. Dan yang ketiga yaitu menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf, sesuai kehendak pemberi wakaf. Lalu, apa sih perbedaan antara bank konvensional dengan bank syariah? Perbedaan antara bank konvensional dan bank syariah dapat dilihat dari beberapa hal. Yang pertama yaitu dari prinsipnya. Pada bank konvensional memiliki prinsip kesepakatan nasional maupun internasional serta berlandaskan hukum formil negara. Sedangkan bank syariah prinsipnya yaitu hukum Islam yang diatur dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Karena itu, aktivitas bank syariah menggunakan prinsip syariah, yaitu jual beli dan bagi hasil. Perbedaan yang kedua terletak pada tujuannya, yaitu bank konvensional memiliki tujuan keuntungan dengan sistem bebas nilai atau sesuai dengan prinsip yang dianut oleh masyarakat umum. Sedangkan bank syariah memiliki tujuan tidak hanya pada keuntungan dan profit, namun harus sesuai dengan prinsip syariah. Yang ketiga, yaitu sistem operasi. Pada bank konvensional menggunakan suku bunga dan perjanjian umum berdasarkan aturan nasional. Sedangkan bank syariah menggunakan sistem bagi hasil atau nisbah. Keuntungan yang diberikan kepada masyarakat bergantung pada keuntungan yang diterima oleh bank. Semakin tinggi keuntungan yang diterima oleh bank, maka akan semakin tinggi pula bagi hasil yang diterima oleh nasabah dan begitu pula sebaliknya. Perbedaan yang keempat terletak pada pengawas kegiatan. Pada bank konvensional, pengawas kegiatannya yaitu Dewan Komisaris. Sedangkan bank syariah yaitu Dewan Syariah Nasional, Dewan Pengawas Syariah, dan Dewan Komisaris Bank. Perbedaan selanjutnya terletak pada hubungan antara nasabah dan bank. Pada bank konvensional, hubungan antara nasabah dan bank yaitu debitur dan kreditur, di mana nasabah pada bank konvensional berperan sebagai kreditur dan bank sebagai debitur. Sedangkan hubungan antara nasabah dan bank pada bank syariah yaitu penjual dan pembeli, kemitraan, sewa, dan penyewa. Perbedaan selanjutnya yaitu pengelola dana. Pada bank konvensional dapat dilakukan pada seluruh lini bisnis menguntungkan di bawah aturan undang-undang yang berlaku. Sedangkan pada bank syariah
didasarkan pada aturan Islam di mana pengelolaan dana tidak boleh dilakukan pada bidang usaha yang bertentangan dengan nilai atau aturan Islam. Perbedaan yang ketujuh yaitu kesepakatan yang berlaku. Pada bank konvensional, melakukan perjanjian secara hukum nasional, sedangkan pada bank syariah melakukan akad dengan disertai oleh hukum Islam. Perbedaan yang kedelapan yaitu denda. Pada bank konvensional dikenakan denda, sedangkan pada bank syariah tidak dikenakan denda. Dan perbedaan selanjutnya yaitu sumber likuiditas jangka pendek. Pada bank konvensional seperti pasar uang dan bank sentral, sedangkan pada bank syariah yaitu pasar uang syariah dan bank sentral. Jenis-jenis bank syariah ada 3 loh. Lalu, apa sih jenis-jenis tersebut? Jenis bank syariah yang pertama yaitu bank umum syariah, yaitu bank syariah yang menyediakan jasa lalu lintas pembayaran seperti Bank Muamalat Indonesia dan Bank BRI Syariah. Secara garis besar, layanan yang tersedia di bank umum syariah adalah yang pertama, menghimpun dana investasi dari masyarakat dalam bentuk deposito, tabungan, atau lainnya dengan menggunakan akad wadiah dan mudharabah. Lalu, menyalurkan dana kepada pihak yang membutuhkan dana berupa bagi hasil menurut akad mudharabah dan musyarakah. Selanjutnya, menyalurkan dana berupa penyewaan benda yang bergerak maupun tidak bergerak kepada nasabah menggunakan skema sewa beli atau akad ijarah dalam bentuk ijarah muntahiyah bitamlik. Lalu, mengambil alih utang sesuai dengan akad hawalah. Selanjutnya, membuka usaha kartu debit syariah atau kartu pembiayaan lain sesuai dengan hukum Islam. Melakukan penitipan bagi kepentingan pihak lain dengan akad syariah. Kemudian, membeli dan menerima pembayaran tagihan surat berharga yang diterbitkan pemerintah atau Bank Indonesia, serta memberi fasilitas letter of credit berdasarkan prinsip syariah. Dan yang terakhir yaitu bertindak sebagai wali amanat menurut akad wakalah. Lalu, jenis bank syariah yang kedua yaitu bank pembiayaan rakyat syariah. Berbeda dengan bank usaha syariah, bank jenis ini tidak melakukan kegiatan yang berhubungan dengan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Layanan yang diberikan oleh bank pembiayaan syariah yaitu yang pertama, menghimpun dana dari nasabah dengan menawarkan produk seperti tabungan berdasarkan akad wadiah dan investasi berupa deposito serta instrumen lainnya menurut akad mudharabah atau akad syariah lainnya. Yang kedua, menyalurkan dana pada masyarakat dalam bentuk pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad musyarakah atau prinsip perbankan syariah lainnya. Lalu, memberikan titipan dana kepada bank syariah lain menggunakan akad wadiah atau dalam bentuk investasi dengan akad mudharabah, serta memindahkan dana atas kepentingan sendiri maupun nasabah melalui rekening bank pembiayaan rakyat syariah di bank umum syariah, bank umum konvensional, atau unit usaha syariah. Dan jenis bank syariah yang ketiga yaitu
unit usaha syariah. Bagian dari kantor pusat bank umum konvensional sebagai pelaku kegiatan perbankan dengan prinsip syariah. Lalu, apa saja sih produk yang dihasilkan bank syariah? Produk bank syariah yang pertama yaitu tabungan syariah. Akad dalam tabungan syariah adalah akad wadiah, yang artinya tabungan tidak mendapatkan keuntungan. Dengan kata lain, uang yang disimpan tidak akan mendapatkan bunga layaknya tabungan konvensional. Namun, pihak bank dapat memberikan hadiah atau bonus sebagai gantinya. Produk bank syariah yang kedua yaitu deposito syariah. Deposito syariah merupakan simpanan berjangka yang dikelola oleh pihak bank menggunakan akad mudharabah. Deposito syariah dapat diajukan oleh nasabah perorangan maupun perusahaan yang bisa ditarik setelah waktu simpanan berakhir atau telah memasuki jatuh tempo. Jatuh tempo bisa dalam jangka waktu 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan, hingga 24 bulan. Produk yang ketiga yaitu giro syariah. Produk bank syariah ini cukup unik karena dana yang kita simpan dapat ditarik melalui ATM, cek, atau biliet giro. Nasabah pemegang giro syariah yang biasa disebut giran bisa dari perorangan atau badan usaha yang membutuhkan kemudahan bertransaksi dalam jumlah sangat besar dan kapan saja. Produk bank syariah selanjutnya yaitu gadai syariah, yang merupakan produk pinjaman tunai yang menggunakan akad rahan atau ijarah. Nasabah diwajibkan untuk menyerahkan barang atau jaminan sebagai syarat akad. Dan selanjutnya yaitu pembiayaan syariah. Setiap kegiatan dalam pembiayaan syariah haruslah merujuk pada akad yang fatwanya dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Prinsip dalam pembiayaan syariah diantaranya yaitu prinsip keadilan, universalisme, keseimbangan, serta tidak mengandung unsur haram atau gharar, maisir, riba, zulm, riswah, dan kita wajib melunasi pembiayaan yang diajukan dalam bentuk pembayaran langsung atau cicilan. Lalu, apa saja ya produk penghimpun dana bank syariah dan mekanismenya? Jenis-jenis produk penghimpunan dana di bank syariah dapat berbentuk giro, tabungan, dan deposito. Prinsip operasional syariah yang diterapkan dalam penghimpunan dana masyarakat adalah prinsip wadiah dan mudharabah. Nah, kita akan membahas satu persatu dari prinsip tersebut. Yang pertama, yaitu prinsip wadiah. Prinsip wadiah yang diterapkan adalah wadiah yad domanah, yang diterapkan pada produk rekening giro. Dalam hal wadiah yad domanah, pihak yang dititipi atau bank bertanggung jawab atas keutuhan harta titipan, sehingga ia boleh memanfaatkan harta titipan tersebut dengan ketentuan. Yang pertama, keuntungan dan kerugian dari penyaluran dana menjadi hak milik atau tanggungan bank,
sedangkan pemilik dana tidak dijanjikan imbalan dan tidak menanggung kerugian. Yang kedua, bank harus membuat akad pembukaan rekening yang isinya mencakup izin penyaluran dana yang disimpan dan persyaratan lain yang disepakati. Khusus bagi pemilik rekening giro, bank dapat memberikan buku cek, bilet giro, dan debit card. Yang ketiga, saat pembukaan rekening bank dapat menggunakan pengganti biaya administrasi untuk menutupi biaya yang terjadi. Dan selanjutnya yaitu ketentuan lain yang berkaitan dengan rekening giro dan tabungan tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Prinsip yang kedua yaitu prinsip mudharabah. Penyimpan atau deposan bertindak sebagai sahibul mal atau pemilik modal, dan bank sebagai mudharib atau pengelola. Dana tersebut digunakan bank untuk melakukan murabahah atau ijarah seperti yang telah dijelaskan terdahulu. Berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh pihak penyimpan dana, prinsip mudharabah terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama, mudharabah mutlaqah, yaitu tidak ada pembatasan bagi bank dalam menggunakan dana yang dihimpun. Nasabah tidak memberikan persyaratan apapun kepada bank ataupun mensyaratkan dananya diperuntukkan bagi nasabah tertentu. Dengan ketentuan, yang pertama, bank wajib memberitahukan kepada pemilik mengenai nisbah dan tata cara pemberitahuan keuntungan atau pembagian keuntungan secara risiko yang dapat ditimbulkan dari penyimpanan dana. Yang kedua yaitu untuk tabungan mudharabah, bank dapat memberikan buku tabungan sebagai bukti penyimpanan serta kartu ATM atau penarikan lainnya kepada penabung. Untuk deposito mudharabah, bank wajib memberikan sertifikat atau tanda penyimpanan seperti bilet deposito kepada deposan. Lalu, tabungan mudharabah dapat diambil setiap saat oleh penabung sesuai dengan perjanjian yang disepakati, namun tidak diperkenankan mengalami saldo negatif. Kemudian, deposito mudharabah hanya dapat dicairkan sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati, serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan tabungan dan deposito tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Yang kedua yaitu mudharabah muqayyadah off balance sheet. Penyimpanan khusus atau Yang kedua yaitu mudharabah muqayyadah off balance sheet. Simpanan khusus atau restricted investment, di mana pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh pihak bank. Dengan karakteristik yang pertama, pemilik dana wajib menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus diikuti oleh bank dan wajib membuat akad yang mengatur persyaratan penyaluran dana simpanan khusus. Yang kedua, pemilik dana wajib menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus diikuti oleh bank dan wajib membuat akad yang mengatur persyaratan penyaluran dana simpanan khusus. Dan yang ketiga yaitu bank wajib memberitahukan kepada pemilik dana mengenai nisbah dan tata cara pemberitahuan keuntungan atau pembagian keuntungan secara risiko yang dapat ditimbulkan dari penyimpanan dana. Apabila telah tercapai kesepakatan, maka hal tersebut harus dicantumkan dalam akad. Selanjutnya yaitu sebagai tanda bukti simpanan bank, menerbitkan
berdasarkan bukti simpanan khusus. Bank wajib memisahkan dana dari rekening lainnya. Untuk deposito mudharabah, bank wajib memberikan sertifikat atau tanda penyimpanan seperti bilet deposito kepada deposan. Nah, apa saja sih jenis-jenis produk penyaluran dana bank syariah dan mekanismenya? Dalam menyalurkan dananya pada nasabah, secara garis besar, produk pembiayaan syariah terbagi ke dalam 4 kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya, yaitu yang pertama, pembiayaan dengan prinsip jual beli atau BAI. Prinsip jual beli dilaksanakan sehubungan dengan adanya perpindahan kepemilikan barang atau benda atau transfer of property. Tingkat keuntungan bank ditentukan di depan menjadi bagian harga atas barang yang dijual. Nah, beda transaksi jual beli berdasarkan bentuk pembayarannya dan waktu penyerahan barangnya. Transaksi jual beli dapat dibedakan berdasarkan bentuk pembayarannya dan waktu penyerahan barangnya. Seperti yang pertama, pembiayaan murabahah. Murabahah atau al-ba'i bi saman ajil lebih dikenal sebagai murabahah saja. Murabahah berasal dari kata ribu atau keuntungan. Adalah transaksi jual beli di mana bank menyebut jumlah keuntungannya. Bank bertindak sebagai penjual, sementara nasabah sebagai pembeli. Yang kedua yaitu pembiayaan salam. Salam adalah transaksi jual beli di mana barang yang diperjualbelikan belum ada. Oleh karena itu, barang diserahkan secara tangguh sementara pembayarannya dilakukan secara tunai. Bank bertindak sebagai pembeli, sementara nasabah sebagai penjual. Selanjutnya yaitu pembiayaan istisna. Pembayarannya dapat dilakukan oleh bank dalam beberapa kali termin pembayaran. Skim istisna dalam bank syariah umumnya diaplikasikan pada pembiayaan manufaktur dan konstruksi. Harga jual yang dicantumkan dalam akad istisna tidak boleh berubah selama berlakunya akad. Jika terjadi perubahan setelah akad ditandatangani, seluruh biaya tambahan tetap ditanggung nasabah. Lalu, prinsip yang kedua yaitu prinsip sewa atau ijarah. Transaksi ijarah dilandasi adanya perpindahan manfaat. Jadi, pada dasarnya prinsip ijarah sama saja dengan prinsip jual beli, tapi perbedaannya terletak pada objek transaksinya. Bila pada jual beli, objeknya yaitu barang. Namun pada ijarah, objeknya yaitu jasa. Prinsip yang ketiga yaitu prinsip bagi hasil atau syirkah. Produk pembiayaan syariah yang didasarkan atas prinsip bagi hasil adalah yang pertama yaitu pembiayaan musyarakah. Bentuk umum dari usaha bagi hasil adalah musyarakah atau syirkah. Transaksi musyarakah dilandasi adanya keinginan para pihak yang bekerja sama untuk meningkatkan nilai aset yang mereka miliki secara bersama-sama. Secara spesifik, bentuk kontribusi dari pihak yang bekerja sama dapat berupa dana, barang perdagangan, kewirausahaan, kepandaian, kepemilikan, peralatan, atau intangible asset, seperti hak paten atau goodwill, kepercayaan atau reputasi, dan barang-barang lainnya yang dapat dinilai dengan uang.